Di era peperangan modern, kekuatan laut masih menjadi salah satu penentu dominasi global. Di balik setiap armada, selalu ada kapal-kapal perusak yang menjadi tulang punggung pertahanan dan serangan. Salah satu yang paling terkenal sekaligus ditakuti adalah kapal perusak kelas Arleigh Burke milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Kapal ini bukan sekadar alat tempur, melainkan simbol supremasi teknologi, inovasi militer, dan keunggulan strategi maritim. Namun, bagaimana spesifikasi dan kecanggihan kapal ini di tahun 2025? Seberapa besar perannya dalam mengamankan perairan internasional, terutama di kawasan Indo-Pasifik yang semakin panas dengan rivalitas negara-negara besar? Mari kita telusuri secara mendalam. Arleigh Burke pertama kali diperkenalkan pada awal 1990-an, tetapi hingga kini masih diproduksi dan terus ditingkatkan dengan teknologi terbaru. Hal ini menjadi bukti betapa desain awalnya begitu revolusioner, mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan peperangan modern. Di tahun 2025, kapal ini sudah masuk dalam varian Flight 3, sebuah generasi yang membawa banyak penyempurnaan besar, terutama dalam sistem radar dan kemampuan bertahan menghadapi ancaman modern seperti rudal hipersonik. Dari luar, bentuknya memang tampak seperti kapal perusak konvensional, tetapi di balik struktur baja dan sistem pertahanannya tersembunyi berbagai teknologi yang dirancang untuk mendominasi laut, udara, dan bahkan ruang siber. Salah satu kekuatan utama Arleigh Burke adalah sistem tempur Aegis Combat System. Sistem ini menghubungkan radar, rudal, dan senjata kapal dalam sebuah jaringan yang dapat mendeteksi, melacak, dan menghancurkan ancaman dengan presisi tinggi. Di versi terbaru, kapal ini menggunakan radar AN Spy-6V, satu Air and Missile Defense Radar, yang memiliki sensitivitas jauh lebih tinggi dibanding generasi sebelumnya. Dengan radar ini, kapal mampu mendeteksi target kecil, cepat, dan sulit dilacak, termasuk rudal balistik antar benua atau pesawat tempur siluman. Bayangkan sebuah kapal yang bisa memantau ratusan target sekaligus dari jarak ratusan kilometer, lalu memilih prioritas ancaman secara otomatis dan meluncurkan rudal pencegat dalam hitungan detik. Untuk urusan persenjataan, Arleigh Burke Flight 3 membawa paket yang sangat menakutkan. Kapal ini dilengkapi dengan VLS yang mampu menampung hingga 96 sel peluncur rudal. Di dalamnya bisa diisi berbagai jenis rudal sesuai kebutuhan misi, rudal jelajah Tomahawk untuk menyerang target darat dengan jangkauan lebih dari 1.600 km, rudal SM-2 dan SM-6 untuk melawan pesawat maupun rudal musuh, hingga rudal pencegat SM-3 yang dirancang khusus untuk menghadapi ancaman balistik. Dengan fleksibilitas ini, sebuah kapal Arleigh Burke bisa beroperasi sebagai perisai pertahanan udara, sekaligus palu godam yang menghancurkan sasaran strategis di darat. Selain rudal, kapal ini juga dipersenjatai dengan meriam otomatis kaliber 127 mm yang dapat digunakan untuk mendukung operasi pasukan darat maupun melawan kapal permukaan. Ada pula sistem pertahanan jarak dekat Palanceus yang berfungsi sebagai lapisan terakhir untuk menghancurkan rudal atau pesawat yang lolos dari lapisan pertahanan lain. Ditambah lagi dengan torpedo anti kapal selam dan helikopter MH-60R Saahawk yang bisa meluncur dari dek belakang untuk memperluas jangkauan pengintaian dan serangan anti-submarine warfare. Semua ini menjadikan Arleigh Burke sebagai kapal serbabisa, yang mampu menghadapi hampir semua ancaman di laut. Namun kecanggihan kapal ini bukan hanya soal senjata. Salah satu aspek yang paling krusial adalah sistem pertahanan elektronik dan peperangan siber. Di tahun 2025, peperangan tidak lagi hanya terjadi secara fisik, melainkan juga di dunia digital. Arleigh Burke Flight 3 dilengkapi dengan suite peperangan elektronik terbaru yang bisa mengacak sinyal radar musuh, mengganggu sistem navigasi, bahkan melindungi dirinya dari serangan siber. Dengan sistem ini, kapal bisa membuat musuh salah membaca posisi atau arah serangan, memberikan keuntungan besar dalam situasi pertempuran. Tidak kalah penting adalah soal desain stealth. Meski bukan kapal siluman murni seperti kapal perusak Zumwalt, desain Arleigh Burke tetap mengedepankan pengurangan jejak radar, panas, dan akustik. Permukaan kapalnya didesain dengan sudut tertentu agar sulit dideteksi radar lawan. Mesin dibuat dengan peredam suara untuk mengurangi kebisingan yang bisa ditangkap sonar, dan sistem pembuangan panasnya juga diminimalkan agar tidak mudah dilacak oleh sensor inframerah. Semua ini menjadikan kapal lebih sulit dideteksi, sekaligus meningkatkan peluang bertahan hidup dalam pertempuran. Dari segi ukuran,
Arleigh Burke termasuk kapal besar dengan panjang sekitar 155 meter dan bobot penuh lebih dari 9.000 ton. Dengan tenaga dari 4 turbin gas General Electric LM2500, kapal ini mampu melaju hingga kecepatan 30 knot atau sekitar 55 km per jam. Jangkauan operasinya pun luar biasa, mencapai lebih dari 8.000 km tanpa perlu pengisian bahan bakar. Kapal ini dirancang untuk misi jangka panjang, mampu berlayar berbulan-bulan sambil membawa lebih dari 300 awak yang telah dilatih untuk mengoperasikan berbagai sistem kompleks di dalamnya. Di tahun 2025, keberadaan kapal Arleigh Burke juga sangat strategis dalam konteks geopolitik. Amerika Serikat banyak menempatkan kapal ini di wilayah-wilayah rawan konflik seperti Laut Cina Selatan, Selat Hormuz, dan perairan sekitar Eropa Timur. Kehadirannya seringkali dijadikan unjuk kekuatan, menunjukkan kepada dunia bahwa Amerika siap mempertahankan kepentingannya dimanapun. Hal ini juga menjadikan Arleigh Burke sebagai simbol deterensi, di mana kehadirannya saja sudah cukup untuk membuat lawan berpikir dua kali sebelum melakukan provokasi. Selain menjadi garda depan pertahanan, kapal ini juga berfungsi sebagai bagian penting dari Ballistic Missile Defense, BMD, Global Amerika. Dengan rudal pencegat SM-3, Arleigh Burke mampu menghancurkan rudal balistik di luar atmosfer, memberikan perlindungan tidak hanya bagi kapal induk atau armada tempur, tetapi juga bagi sekutu dan negara-negara yang menjadi target aliansi. Peran ini semakin penting di tengah meningkatnya ancaman rudal balistik dari negara-negara seperti Korea Utara, Iran, atau bahkan Rusia dan Cina yang gencar mengembangkan senjata hipersonik. Kecanggihan teknologi Arleigh Burke membuat banyak negara tertarik mempelajarinya sebagai model pengembangan kapal perusak modern. Jepang, Korea Selatan, dan beberapa negara NATO bahkan mengadopsi sistem tempur Aegis yang serupa untuk armada mereka. Ini menunjukkan bahwa kapal ini bukan hanya sebuah aset militer, tetapi juga standar emas dalam industri perkapalan militer global. Hampir setiap negara yang ingin membangun armada modern menjadikan Arleigh Burke sebagai acuan utama. Namun, dengan segala kecanggihannya, kapal ini juga menghadapi tantangan besar di tahun 2025. Ancaman rudal hipersonik yang sangat cepat dan sulit dicegat menjadi salah satu kelemahan yang harus segera diantisipasi. Meski radar AN/SPY-6 dan rudal SM-6 dikembangkan untuk menghadapi ancaman tersebut, belum ada jaminan mutlak bahwa kapal ini akan selalu bisa bertahan. Selain itu, serangan siber skala besar juga menjadi ancaman nyata, di mana musuh berusaha melumpuhkan sistem komando dan kontrol kapal tanpa harus menembakkan satu peluru pun. Di sisi lain, biaya pembangunan dan pemeliharaan Arleigh Burke juga tidak murah. Satu unit kapal bisa menelan biaya lebih dari $2 miliar, belum termasuk biaya operasional tahunan yang sangat tinggi. Hal ini menimbulkan pertanyaan tentang seberapa jauh Amerika bisa mempertahankan jumlah armada besar dengan kualitas seperti ini. Meskipun demikian, investasi besar ini dianggap sebanding dengan keuntungan strategis yang diberikan, terutama dalam menjaga dominasi Amerika di lautan dunia. Akhirnya, Arleigh Burke adalah bukti bahwa kekuatan laut modern tidak hanya ditentukan oleh ukuran kapal atau jumlah senjata, tetapi oleh kombinasi desain cerdas, teknologi canggih, dan kemampuan beradaptasi dengan ancaman baru. Di tahun 2025, kapal ini tetap menjadi ujung tombak armada Amerika Serikat, bahkan ketika dunia militer menghadapi perubahan besar dalam bentuk ancaman baru. Keberadaannya masih relevan, dan bahkan semakin penting, di tengah rivalitas global yang semakin menajam. Jadi, bagaimana menurut Anda? Dengan semua spesifikasi dan kecanggihan yang dimilikinya, apakah kapal perusak Arleigh Burke masih bisa dianggap kapal perang terbaik di dunia saat ini? Ataukah ada kapal lain yang mampu menyainginya dalam hal teknologi dan kekuatan tempur? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama tentang masa depan peperangan laut modern.